Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrina Arisa. Saya mahasiswi dari STQ Usman Sapri Hutajani, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 dengan NIM 2131700188. Di sini saya akan menceritakan legenda tentang Sang Kuryang, di mana cerita Sang Kuryang ini berasal dari Jawa Barat, dan cerita Sang Kuryang ini berkaitan juga dengan Gunung Tangkuban Perahu, salah satu gunung aktif yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk cerita yang lebih lanjutnya, saya akan menceritakan di video berikutnya. Selamat menonton. Alkisah. Hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya di sebuah desa di tepi hutan lebat di Jawa Barat. Ia adalah Dayang Sumbi beserta anak sematawayangnya Sang Kuryang. Semakin hari, Sang Kuryang semakin tumbuh menjadi anak yang cakap dan tangkah memanah bersama anjing peliharaannya Tumang. Ia sering masuk ke hutan untuk berburu binatang. Suatu ketika Dayang Sumbi ingin makan hati kijang. Ia pun meminta anaknya untuk menangkap seekor kijang. Sang Kuryang segera lari menuju hutan bersama Tumang. Naas, Sang Kuryang malah tidak sengaja membunuh Tumang dengan panahnya. Takut ketahuan ibunya, Sang Kuryang mengambil hati Tumang untuk diakui sebagai hati kijang. Setibanya di rumah, Dayang Sumbi langsung memasak hati Tumang yang disangkanya hati kijang itu. Seusai makan, Sang Kuryang baru menjelaskan duduk perkaranya. Dayang Sumbi sangat murka karena Sang Kuryang telah membunuh ayahnya sendiri, yaitu Tumang. Merasa sangat kesal, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang memakai centong nasi dengan keras. Sang Kuryang yang merasa kesakitan lalu melarikan diri, tak pulang lagi. Dayang Sumbi hanya bisa menyesali perbuatannya dengan bercucur air mata. Ia berdoa agar diberi umur panjang dan awet muda agar bisa bertemu dengan anaknya kembali. Tahun telah beranjak silih berganti. Sang Kuryang telah tumbuh menjadi pemuda tampan dan sakti. Tibalah saatnya ia meninggalkan padepokan tempatnya berguru selama ini. Ia mengembara hingga sampailah ia ke desa asalnya. Setibanya di sana, ia melihat seorang wanita yang cantik. Sang Kuryang pun langsung jatuh hati. Namun, wanita cantik yang tak lain Dayang Sumbi itu mengenali anaknya sendiri karena bekas luka di kepalanya. Saat Dayang Sumbi menjelaskan jati dirinya, sang pemuda tertawa tak percaya. Hahaha, engkau ibuku? Sudahlah, hentikan gurauanmu itu. Jika ibuku masih hidup, tentunya sudah tua renta. Makin hancurlah hati Dayang Sumbi ketika mendengar anaknya itu ingin meminang ibunya sendiri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Buatkan aku sebuah perahu besar dalam semalam. Jikalau perahu tersebut jadi sebelum terbit mentari, aku menjadi istrimu. Sang Kuryang pun langsung menyanggupinya. Malam itu juga Sang Kuryang mulai membuat perahu yang diminta dengan kesaktiannya. Ia panggil Balajin untuk membantunya saat tengah malam perahu hampir jadi. Di pondoknya, Dayang Sumbi tidak bisa tenang sedikit pun. Ia mencari cara untuk menggagalkan Sang Kuryang. Penduduk desa langsung dikumpulkannya untuk membuat lesung dan membakar jerami. Ayam-ayam mulai berkokok, langit pun memerah karena kobaran api. Menyangka pagi telah tiba, Balajin Sang Kuryang langsung berhamburan meninggalkan pekerjaannya. Merasa telah dibodohi Dayang Sumbi, Sang Kuryang marah bukan main. Langsung saja ditendangnya perahu yang hampir jadi itu dengan murka. Perahu itu terbang lalu menelungkup di suatu tempat tak bertuan. Dalam sekejap mata, perahu itu berubah menjadi gunung.
Orang-orang kemudian mengenalnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu.